Kalau ditanya pabrikan apa yang punya potensi untuk menjegal Ducati saat ini, jawabannya adalah Aprilia. Sesama pabrikan Italia ini sudah digadang-gadang memiliki motor yang bisa bersaing dengan Ducati sejak musim 2023. Namun faktor konsistensi dan pembalap menjadi penghalang Aprilia untuk mengalahkan Ducati. Musim 2025 mereka ketiban durian runtuh dengan bergabungnya Jorge Martin dari Pramac Ducati. Martin dirasa mampu untuk akhirnya membawa Aprilia ke barisan depan secara lebih konsisten. Sebelum kita menyaksikan aksi El Martinator di musim 2025, kita lihat kiprah Aprilia di lintasan MotoGP. Setelah bertahun-tahun menjadi tim satelit Honda, Gresini memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka dengan Honda pada akhir 2015 dan bergabung bersama Aprilia. Aprilia sendiri untuk pertama kalinya sejak tahun 2003 kembali ke MotoGP setelah sukses dalam beberapa tahun sebelumnya menguasai persaingan WSBK. Aprilia menggandeng Gresini sebagai partner dan menjadikan sumber daya tim Gresini sebagai tim utama mereka. Alhasil tim Gresini berubah nama menjadi Aprilia Racing Team Gresini pada musim 2015. Aprilia memang diketahui ingin kembali ke MotoGP sejak tahun 2013 dan direncanakan untuk debut pada 2016. Namun rencana ini dipercepat 1 tahun karena Aprilia ingin mempersiapkan diri lebih untuk menghadapi perubahan regulasi besar pada 2016. Menggunakan motor bernama RSGP, motor ini merupakan pengembangan dari data balapan motor-motor ERT yang sebelumnya membalap di kelas CRT, yang dipadukan dengan data motor RSV4 yang dipakai di WSBK. Alvaro Bautista pernah menuturkan kalau RSGP memiliki delivery tenaga yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Honda RC213V. Selain Bautista yang tetap bertahan, Aprilia kemudian menarik rider mereka di WSBK yakni Marco Melandri. Meskipun performa Alvaro Bautista bisa dibilang bagus, namun performa Marco Melandri tidak bagus sama sekali. Beberapa kali Marco mengeluh untuk kembali ke MotoGP. Dalam beberapa kesempatan, Marco mengungkapkan kekecewaannya kepada Aprilia yang memaksanya kembali ke MotoGP. Setelah 9 balapan tanpa poin, Marco Melandri memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Aprilia. Aprilia dan Gresini kemudian merekrut Stefan Bradl dari Forward Racing untuk menggantikan Melandri di sisa musim. Di akhir musim, Alvaro Bautista berhasil mengumpulkan 31 poin dan duduk di peringkat 16 klasemen akhir. Sementara Stefan Bradl berhasil mengumpulkan 17 poin, 7 dicetak bersama Aprilia dan duduk di peringkat 18 klasemen akhir. Musim 2016, Aprilia dan Gresini masih mempertahankan Alvaro Bautista dan Stefan Bradl. RSGP kini mengalami sedikit perubahan dimensi karena penggunaan ban Michelin yang berdiameter 17 inci. Sebelumnya ban Bridgestone hanya 16,5 inci. Selain perubahan dimensi karena ban, Aprilia juga mulai mengadopsi winglet yang musim sebelumnya dipopulerkan oleh Ducati. Alvaro Bautista berhasil 2 kali finish di posisi 7 di GP Malaysia dan GP Australia yang mana merupakan hasil finish terbaik Aprilia kala itu. Stefan Bradl juga mampu finish di posisi 7 pada GP Argentina. Pada akhir musim, Stefan Bradl duduk di posisi 16 klasemen akhir dengan 63 poin. Sementara Alvaro Bautista finish di posisi 12 klasemen akhir dengan 82 poin. Pada akhir musim 2016, Stefan Bradl memutuskan untuk pindah ke WSBK untuk membela KT Honda. Sementara Alvaro Bautista pindah ke tim Aspar untuk menunggang Ducati. Aprilia kemudian merekrut Alex Espargaro yang keluar dari Suzuki. Alex sendiri merupakan pembalap terbaik kelas CRT dan Open selama 3 tahun berturut-turut dari 2012 sampai 2014. Di mana pada 2012 dan 2013 Alex menggunakan motor ERT yang bermesin Aprilia RSV4. Aprilia kemudian juga merekrut Sam Lowes dari kelas Moto2 untuk mendampingi Alex. Cara spek motor tidak banyak yang berubah dari Aprilia RSGP 2017 ini jika dibandingkan musim sebelumnya. Meski sering terjatuh, namun Alex mampu untuk mencetak hasil terbaik Aprilia pada saat itu, yakni finish posisi 6 pada GP Qatar dan GP Aragon. Di sisi lain, Sam Lowes nampak kesulitan untuk mengendarai RSGP dengan baik. Selain kerap jatuh, Lowes juga kerap finish di luar poin. Pada akhir musim, Alex Espargaro duduk di peringkat 15 dengan 62 poin, sementara Sam Lowes duduk di peringkat 25 dengan 5 poin. Memasuki musim 2018, posisi Sam Lowes digantikan oleh Scott Redding yang pindah dari Pramac Ducati.
Secara performa tidak terlalu banyak terjadi perubahan. Alex Espargaro masih menjadi pembalap terbaik di tim. Di lain pihak, performa Scott Redding bisa dibilang tidak memuaskan. Meski tampil lebih baik jika dibandingkan Sam Lowe, Scott Redding menjadi pembalap kedua yang hanya bertahan 1 tahun di Aprilia. Sepanjang musim, Scott Redding hanya mampu untuk mengumpulkan 20 poin. Ini menempatkan Redding di peringkat 21 klasemen akhir. Sementara Alex mengumpulkan 44 poin dan duduk di peringkat 17 klasemen akhir. Setelah hengkangnya Scott Redding dari tim, Aprilia memutuskan terlebih dahulu membenahi manajerial tim. Mereka lalu mendatangkan Massimo Rivola dari F1. Rivola yang sebelumnya bekerja di tim F1 Ferrari itu ditunjuk sebagai CEO tim pada awal Januari 2019. Rivola menggantikan peran yang sebelumnya dipegang oleh Romano Albesiano. Kini Albesiano bisa berfungsi menjadi direktur teknis dan pengembangan motor saja setelah sebelumnya berperan ganda sebagai CEO juga. Sama seperti Gigi D'Allegna di Ducati, yang pertama dibenahi Rivola juga jalur komunikasi antara pabrikan dan tim di lapangan. Setelah perekrutan Rivola, Aprilia kemudian merekrut Andrea Iannone yang didepak oleh Ducati. Aprilia juga melengkapi diri dengan pembalap tes dedicated dengan masuknya Bradley Smith sebagai test rider. Meski belum ada lompatan performa yang signifikan, namun kini Alex Espargaro dan Andrea Iannone bisa untuk mencetak poin lebih konsisten daripada sebelumnya. Agar pengembangan bisa lebih dipercepat, beberapa kali Bradley Smith juga turun sebagai wildcard. Di akhir musim, Alex berhasil mengumpulkan 63 poin dan meraih peringkat 14 klasemen akhir. Sementara Iannone di peringkat 16 dengan 43 poin. Sebelum GP Malaysia 2019 dimulai, Andrea Iannone terpilih sebagai relawan acak tes anti-doping. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa pada saat tes berlangsung, dan Iannone juga diperbolehkan tampil pada GP Malaysia dan GP Valencia. Namun setelah sebulan diumumkan bahwa hasil tes dari Iannone mengandung beberapa zat yang dilarang untuk digunakan oleh atlet MotoGP. Zat tersebut adalah steroid drostanolon. Drostanolon adalah sejenis steroid yang menambah massa otot dan mempermudah latihan beban. Karena temuan ini, FIM dan Dorna memberikan hukuman 18 bulan untuk Iannone. Iannone lalu mengajukan banding ke CES atau Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Iannone berpendapat bahwa zat tersebut terdapat pada daging yang dia makan di Malaysia, sehingga dirinya tidak secara sengaja mengonsumsi zat tersebut. Namun, World Anti-Doping Agency juga mengajukan banding ke CES untuk memperpanjang hukuman Iannone. World Anti-Doping Agency berpendapat bahwa Iannone tidak bisa membuktikan klaim dirinya tersebut dan menilai Iannone hanya berkelit saja. Pada perkembangannya, CES kemudian memihak WEDA dan malah menambah hukuman Iannone menjadi 4 tahun dilarang tampil. Pada pernyataan yang dirilis oleh CES, mereka menyebutkan bahwa Iannone gagal membuktikan klaimnya bahwa zat tersebut berasal dari daging yang secara tidak sengaja dia makan. Maka dari itu, Iannone terbukti melanggar peraturan anti-doping. Aprilia Gresini selaku tim Iannone tetap mendukung pembalapnya itu sambil terus memantau jalannya peradilan. Meskipun begitu, saat kontrak Iannone habis di akhir 2020, Aprilia tidak memperpanjang kontrak Iannone tersebut. Terlepas dari kasus Iannone, 2020 sebenarnya menjadi tahun pertama Aprilia secara masif mengembangkan aerofairing mereka sendiri yang mengambil inspirasi dari bentuk F1. Absennya Iannone ditambal oleh penampilan Bradley Smith dan Lorenzo Salvadori. Sementara Aprilia masih mengandalkan Alex Espargaro sebagai pembalap utama. Musim 2020 diwarnai dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang mana ini membuat musim terpaksa ditunda hingga pertengahan tahun. Karena itu, Dorna, tim dan FIM sepakat untuk memangkas beberapa hal seperti pengembangan mesin, data wildcard, dan kalender balap. Alhasil, musim 2020 kelas MotoGP tidak balapan di luar Eropa. Alex Espargaro berhasil mengumpulkan 42 poin dan duduk di peringkat 17 klasemen akhir. Sementara Bradley Smith mengumpulkan 12 poin dan duduk di peringkat 21 klasemen akhir. Pada awal 2021, Gresini Racing kehilangan Fausto Gresini sebagai pemilik tim akibat dari infeksi dari COVID-19. Posisi Fausto kemudian digantikan oleh istrinya Nadia Padovani. 2021 juga menjadi tahun terakhir Gresini bekerja sama dengan Aprilia. Mulai 2022, Aprilia akan turun secara independen dengan effort factory mereka. Alex Espargaro dan Lorenzo Salvadori menjadi line up terakhir Gresini dan Aprilia.
Alex Espargaro berhasil mencetak podium pertama Aprilia dan Gresini pada GP Inggris sejak menjalin kerjasama pada 2015. Podium tersebut juga menjadi awal terbebasnya Aprilia dari konsesi MotoGP. Pada pertengahan musim, Aprilia menarik Maverick Viñales yang didepak oleh Yamaha untuk menggantikan Salvadori yang cedera. Pada akhir musim, Alex Espargaro duduk di peringkat 8 klasemen akhir dengan 120 poin, sementara Salvadori di peringkat 26 dan Maverick Viñales di peringkat 10. Musim 2022 menjadi musim pertama Aprilia memperebutkan gelar juara kelas MotoGP. Lewat Alex Espargaro, Aprilia berhasil mencetak hasil yang baik pada musim itu. 1 kemenangan dan 5 podium berhasil Espargaro dapatkan. Sempat memimpin klasemen, sisa musim 2022 dihabiskan Espargaro untuk bersaing dengan Enea Bastianini memperebutkan tempat ketiga. Pada akhirnya, Espargaro duduk di tempat keempat dengan 212 poin, Maverick Viñales di peringkat 11 dengan 122 poin. Musim 2022, Aprilia mendapatkan tim satelit dengan menjalin kerjasama dengan RNF Racing yang sebelumnya adalah tim satelit Yamaha. Dengan tambahan 2 pembalap, pengembangan Aprilia RSGP dapat dipercepat. Meski tampil cukup baik, Alex Espargaro hanya sanggup duduk di peringkat 6 klasemen akhir dengan 206 poin. Espargaro mengumpulkan 2 kemenangan di race utama dan 1 kemenangan di sprint race. Kini, di musim 2024 ini, sementara Aprilia menempati peringkat 3 klasemen di bawah KTM dan Ducati. Alex Espargaro sudah dipastikan pensiun sebagai pembalap penuh pada musim 2025. Mengenai apakah Espargaro tetap bertahan di Aprilia sebagai pembalap tes belum bisa dipastikan. Pensiunnya Espargaro memberikan Aprilia kesempatan untuk merekrut pembalap baru. Tidak tanggung-tanggung, pimpinan klasemen sementara Jorge Martin berhasil dibajak dari Ducati. Maverick Viñales juga berhasil meraih kemenangan pertamanya bersama Aprilia pada musim 2024 ini. Diharapkan dengan direkrutnya Jorge Martin pada 2025, Aprilia akhirnya mampu secara konsisten memperebutkan kemenangan dan menjadi salah satu kandidat juara dunia.